kecelakaan di Selebu perlintasan kereta api, sementara kondisi baru 8 korban yang meninggal dunia. Lagi-lagi kecelakaan terjadi yang melibatkan kereta api. Kali ini mobil odong-odong yang tertabrak kereta api jurusan Merak, Jakarta. Peristiwa tragis ini terjadi tanggal 26 Juli 2022 lalu. Kejadian bermula saat mobil odong-odong melaju dari arah Walantaka ke Kragilan. Saat tiba di jalur rel tanpa palang pintu, seketika datang kereta api dari arah Merak menuju Rangkas Bitung. Mobil odong-odong pun tertabrak di bagian belakang dan terpental sejauh 10 meter. Tercatat odong-odong mengangkut 34 penumpang, 9 orang diantaranya meninggal dunia, 24 orang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Dari keterangan saksi mata, diperoleh fakta bahwa pada saat berkendara, odong-odong sedang memutar musik dengan suara yang cukup kencang. Warga sekitar dan penumpang sebelumnya juga telah mengingatkan sang supir agar tidak memutar musik dengan suara keras, namun supir tidak mendengar. Dan berdasarkan saksi juga seharusnya rute odong-odong tidak melewati lintasan kereta. Namun supir membelokkan odong-odong ke arah TKP karena ada satu unit odong-odong lainnya yang melintas ke arah yang sama. Beginilah kondisi terkini mobil yang tertabrak kereta dari Walet sampai Poncol. Sebelumnya, viral berita sebuah mobil minibus terseret 2 km usai tertabrak kereta api di dekat stasiun Tambun. Kejadian itu terjadi di Bekasi, Selasa 21 Juni 2022. Bersyukur, ibu dan anak yang sempat berada di dalam mobil berhasil meloloskan diri sesaat sebelum tabrakan. Naas, sang suami tak sempat meloloskan diri dari mobil hingga tewas di lokasi kejadian. Menurut saksi mata, tabrakan maut terjadi saat minibus melintas dari arah Jalan Stadion Cikarang. Saat kondisi perlintasan tengah ramai kendaraan yang ingin melintas, minibus berwarna hitam ini sempat berhenti sejenak di tengah rel, menunggu mobil di depannya melintas. Sayang, saat gilirannya untuk melaju, tiba-tiba saja mesin mobil mati. Tidak lama kemudian, kereta api Argo Sindoro jurusan Semarang Gambir melintas. Tabrakan pun tidak dapat terhindarkan. Kendaraan minibus terseret hingga sekitar 2 km dari tempat awal mula terjadinya tabrakan. Anas, sang istri yang berhasil selamat dari tabrakan maut tersebut, sebelumnya bersama sang suami dan buah hatinya melakukan perjalanan menggunakan sebuah mobil. Saat memasuki pintu perlintasan kereta api di Gang Walet, sang suami pun mengurangi laju kendaraannya. Itu kan ada pelangnya ya, itu nggak ada pelangnya, gitu nggak ada pelangnya. Jadi kita kondisinya itu kereta itu belum terlihat. Ada amang yang suka ini suruh maju ya kita maju, kita juga. Saya memastikan kok kalau saya itu pas lintas itu belum ada kereta, belum terlihat dari rel itu kita itu mau belok kiri langsung. Nah, pas belok kiri memang ada mobil gitu ya, ada mobil. Jadi kita ngantri kan nungguin mobil gitu ya, nunggu mobil gitu ya. Setelah mobilnya yang itu suruh maju, nah pas ketika itu mesin mati. Karena kondisi perlintasan cukup ramai, sehingga mobil yang mereka tumpangi harus berhenti sejenak menunggu mobil di depan yang melintas. Namun giliran mobil yang mereka kendarain harus melaju, tiba-tiba saja mengalami mati mesin. Abi, kenapa mobilnya berhenti, Abi? Nggak tahu ini tiba-tiba mati sendiri, Umi. Semakin panik saat diberitahu jika akan ada kereta api yang melintas. Abi, itu kan ada di depan Abi.
Astagfirullahaladzim. Abi, keretanya Abi. Iya, Umi bawa ada keluar dulu ya. Kendati kemudian, sang suami tak langsung menyusul keluar dari mobil. Penjaga palang pintu dan warga di sekitar pun ikut panik dan terus meneriaki jika akan ada kereta api yang melintas. Keluar saya lewatin rel, udah balik badang, itu kereta langsung bawa mobilnya. Itu saya seketika itu ya udah hitungan detik lah, nggak ada ini. Semua terjadi begitu cepat. Saat Anas dan sang anak telah turun dari mobil, seketika kereta api dengan laju yang cukup cepat itu menghantam mobil mereka. Saya turun bawa anak itu, saya balik badan itu, saya teriak dengan ayah sampai sekenceng-kencengnya gitu, sampai suara sampai sekarang aja masih belum pulih gitu. Ya, sang suami saat itu masih berada di dalam mobil. Terseret hingga lebih dari 2 km bersama mobil yang ditumpanginya. Ya Tuhan, ini terasa seperti mimpi bagi Anas dan berharap cepat tersadar. Kini Anas mencoba ikhlas dengan apa yang telah terjadi. Ia harus bangkit untuk menjalani hidup bersama anak-anaknya. Beberapa hari ini, sang anak yang mulai bisa berbicara mengucapkan sesuatu yang membuat Anas kaget. Trauma ada gitu ya, apalagi pas ketika anak yang bungsu yang baru 2 tahun itu akhir-akhir ini nih, yang bikin saya kaget itu ya selalu bilang, "Mi, ais, tutut, ayah," gitu. Beberapa kali kayak gitu, "Mi, ais, tutut, ayah," kayak gitu. Anak 2 tahun yang baru bisa ngomong ayah waktu itu kok seketika berapa hari ini selalu bilang begitu. Sedih dan amat sesak yang Anas rasakan saat sang anak mengulang kalimat yang sama. Ya Tuhan, apakah kejadian naas itu harus melekat jelas di pikiran anak sekecil ini? Itu mungkin menjadi takdir suami saya gitu ya. Saya seketika pun saya langsung beristighfar bahwa itu memang sudah ketetapan Allah, sudah menjadi takdirnya. Saya terima gitu ya, walaupun mungkin dari mulut gitu ya, baru dari mulut itu, tapi saya yakin kok takdir Allah itu tidak ada yang keliru dan tidak ada yang ini. Jadi sudah ada jam-jamnya bahwa memang suami saya memang lebih disayang gitu ya. Jadi peristiwa mobil yang mendadak mogok atau mesin mati saat melewati perlintasan kereta api memang kerap terjadi. Dan tak jarang hal ini sebagai penyebab kecelakaan. Jika terjebak dalam keadaan serupa dan saat ada tanda kereta sudah mendekat, cara terbaik untuk menyelamatkan diri adalah dengan segera keluar dari kendaraan. Karena waktu untuk menyelamatkan diri sangat singkat, maka sebaiknya tidak memaksakan diri untuk menyalakan mesin mobil. Namun, saat situasi masih aman atau belum ada tanda kereta akan melintas, kita bisa mencoba menekan klakson mobil terus-menerus dan mesin mobil pun dapat kembali menyala. Lalu apa yang menyebabkan mobil bisa mogok saat melintasi rel kereta api? Dan kenapa hanya dengan menekan klakson mobil bisa menyala kembali? Pada dasarnya, besi rel adalah penghantar listrik dan medan magnet yang baik. Komponen itu dapat menghantarkan listrik dan menyimpan magnet yang sangat tinggi akibat gesekan yang terjadi terus-menerus. Hal itulah yang menyebabkan masalah pada kelistrikan di kendaraan. Praktis mesin akan mati dan sulit dihidupkan. Jadi menekan klakson adalah cara yang tepat karena dapat memutus rangkaian listrik dan medan magnet sekitar, sehingga dapat memberi celah kelistrikan pada mobil untuk dapat menghidupkan mesin. Sebagai negara tropis, tingkat kejadian petir di Indonesia tergolong tinggi.
Dalam hitungan per hari saja bisa mengalami 24 kejadian petir per kilometer. Wilayah Indonesia dengan tingkat kejadian petir tinggi diantaranya adalah Depok dan Bogor. Penyebabnya, dua wilayah tersebut berada di lereng gunung dan dekat laut yang dapat menyebabkan terjadinya petir dengan potensi tinggi. Peristiwa manusia tersambar petir seperti bukan hal baru di Indonesia. Beberapa waktu lalu, di daerah Cilincing, Jakarta Utara, seorang satpam tersambar petir hingga menimbulkan percikan api. Saat itu, korban sedang berjalan dan menggunakan payung. Tiba-tiba saja, petir menyambarnya. Beruntung tidak sampai merenggut nyawa sang satpam. Korban mengalami luka bakar di bagian lengan dan pinggang. Sama halnya dengan peristiwa terbaru, seorang gadis muda tewas tersambar petir di kawasan Kemah Bogor. Menurut saksi mata, peristiwa tersebut bermula ketika korban bersama temannya datang berkemah dan melakukan aktivitas memasak di depan tenda. Tiba-tiba saja, petir langsung menyambar sekitar pukul 3 sore. Akibatnya satu orang langsung meninggal di tempat dan satu rekan korban terpental namun berhasil selamat. Sebelum tragedi itu terjadi, awalnya Ajeng dan Aldi berniat untuk berwisata di area camping Puncak Bogor. Saat sampai di lokasi, mereka beraktivitas layaknya orang yang ingin berkemah. Beraktivitas seperti memasak hingga memasang sebuah jemuran. Lagi ngiris-ngirisin bakso sama sosis. Terus almarhum, beliau pengen nyampirin baju kan ya, nggak ada jemuran tuh. Saya bikin ke depan, berdua. Posisinya di samping saya, samping banget. Ya terus nggak lama kejadian, langsung tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba saja petir langsung menyambar. Di kuping saya udah bukan jeger lagi ya, langsung teng aja gitu. Sampai sekarang pun. Dan tiba-tiba aja gitu, mata gelap, udah nggak ada apa-apa gitu. Nggak ngeliat apa, nggak ada cahaya-cahaya gitu. Tubuh Aldi pun terpental. Pas kejadian itu ya saya mati sebelah gitu, cengkrong sebelah, kiting sebelah gitu. Kuping juga sampai sekarang masih budek sebelah, ya sebelah kiri. Yang kehantam sebelah kiri karena almarhum cewek saya ada di sebelah kiri bukan di sebelah kanan. Jadi langsung kepental, kalau cewek almarhum saya langsung di tempat gitu, nggak kemana-mana. Sesaat Aldi merasakan kaku di bagian tubuh sebelah kiri. Aldi pun langsung meminta pertolongan pada orang-orang sekitar, namun tidak ada satu orang pun yang berani menolongnya. Saya juga udah minta tolong ya, tolong karena petir ya. Petir kan nggak ada yang berani buru-buru nolongin ya. Sama kayak listrik gitu. Walaupun kejadian nggak buru-buru langsung ditolongin, orang pada ngeliatin. Dan saya bangun sendiri, dan saya nyamperin almarhum sembaru merangkang gitu, merangkang, saking takut kenapa-napa gitu. Nasib berbeda dialami oleh Ajeng. Seketika tubuhnya langsung terbujur kaku. Bontot, bangun bontot. Udah saya panggil begitu, nggak bangun-bangun juga tuh. Saya cek kan ke hidung, kata saya, nggak ada napas, kata saya. Ini kenapa, kata saya, dalam hati gitu. Terus saya cek ke tangan kan ya, urat nadi, nggak ada napas juga. Meski Aldi sekuat tenaga menyadarkan Ajeng, namun tidak ada respon sedikit pun yang diberikan. Dan saya juga nggak percaya gitu, kayak mimpi gitu. Tapi sampai sekarang ya benar-benar nyata gitu. Kehilangan Ajeng. Setelah kejadian itu, Aldi juga harus menanggung sulitnya beraktivitas seperti manusia normal. Untuk bangun dari tempat tidur dan makan saja, ia harus dibantu oleh sang ibu. Syukurlah, kini perlahan tubuh Aldi sudah kembali normal. Meski sesekali, ia masih harus merasakan gangguan pada pendengarannya yang cukup mengganggu. Karenanya sebelah kiri ya,
Kalau kuping hampir 99% sih. Sampai sekarang pun masih teng-teng gitu, kalau lagi sepi gitu. Teng. Asbesnya itu berada di kepala saya. Angin hujan cuma gerimis, angin yang ada dari sana itu kayak Sore itu tanggal 23 Maret 2022, Nur sedang bersama anaknya di kamar. Tiba-tiba, Nur mendengar gelegar suara petir halilintar. Dengan sigap dia melihat suasana luar dari jendela. Nur segera mengangkat pakaian yang dijemur. Awan pun semakin menghitam pekat. Tiba-tiba, angin kencang datang. Nur segera menyelesaikan secepatnya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini kenapa ya Allah? Itu sangat cepat sekali ya, supaya itu dari tadinya terang, terus dari tadinya terang, tiba-tiba jadi gelap, ada angin kencang. Ternyata angin semakin kencang, semuanya berhamburan. Dan Nur pun berlari sekuat tenaga untuk segera masuk rumah. Ya, waktu saya mau ngangkatin jemuran, itu angin itu kenceng, suara asbes itu kan berisik banget. Jadi saya buru-buru. Namun seketika itu, kencangnya hembusan angin puting beliung memporak-porandakan atap bangunan. Benda-benda berterbangan kemana-mana. nggak pakai berapa jam, detik Pak. Begitu bak beleduk, temboknya dari yang arah selatan bolong, angin masuk ke dalam, terbongkarlah Pak semua di atas itu. Angin kencang itu membuat tubuh Nur terhempas dan jatuh ke lantai. Ya, asbes itu pada berjatuhan ke sini. Saya tidak tahu kalau saya tidak menyelamatkan diri dari luar itu bagaimana nasib saya tidak tahu. Material berterbangan menimpa Nur. Nur terhimpit puing-puing rumah. Nur berteriak minta pertolongan. Badannya kesakitan. Pokoknya di rumah juga nggak ada suami juga kan, lagi pergi. Cuman ada nenek berdua, bertiga, sama anak-anak juga. Jadi semuanya itu pada di dalam, pada ketakutan, nenek juga sama. Beberapa saat kemudian, warga mulai berdatangan menyelamatkan Nur dari tumpukan puing-puing. Nur mengangkat sisa puing-puing yang menutup pintu rumahnya dan berusaha masuk dalam rumah. Di ruang tamu, anak dan ibunya terkapar. Nur berteriak histeris, tak bisa menahan kekhawatirannya karena anak balitanya ada di dalam kamar. Alhamdulillah saya bersyukur banget masih diberikan umur dari kejadian itu, alhamdulillah. Warga dengan sigap melakukan pertolongan evakuasi. Tidak ada korban jiwa juga, alhamdulillah. Ya semoga ini semua ada manfaatnya buat saya dan keluarga juga, bisa berintrospeksi diri juga atas kejadian ini.